Dua wanita muda yang menjadi pengedar narkoba kelas kakap berhasil diringkus aparat reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Selasa sore dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi senilai Rp747 juta. Dari tangan salah satu tersangka, polisi juga mengamankan satu pucuk senjata api beserta 18 butir peluru. AF dan OR, dua wanita muda berusia sekitar 20 tahunan ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran tertangkap basah mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu. AF berhasil diringkus di rumahnya di kawasan Kemayoran dengan barang bukti 100 gram sabu dan 10 butir ekstasi. Sedangkan OR ditangkap di kawasan Tanah Abang dengan barang bukti 206 gram sabu dan 524 butir pil ekstasi. Dari dalam rumah, petugas juga mendapatkan sepucuk senjata api kaliber 9 mm dengan 18 butir peluru. Terbongkarnya praktik peredaran narkoba kelas kakap oleh dua ratu narkoba ini berkat adanya laporan dari masyarakat. Baik, di sini saya akan membawakan cerpen yang berjudul Terjebak dalam Bayang-Bayang Narkoba. Sekelompok remaja yang terdiri dari 4 orang, yaitu Adet, Linda, Dika, dan Andi, hidup dalam lingkungan yang penuh dengan godaan dan tantangan. Mereka tinggal di sebuah kota kecil yang terkenal dengan peredaran narkoba yang merajalela. Meskipun mereka tahu betapa berbahayanya narkoba, namun rasa penasaran dan tekanan dari teman-teman sebaya membuat mereka tergoda untuk mencoba. Awalnya, mereka hanya mencoba narkoba sekali, menganggapnya sebagai bentuk eksperimen semata. Namun, tanpa mereka sadari, narkoba mulai mengendalikan hidup mereka. Adit yang dulunya rajin belajar dan memiliki cita-cita tinggi, mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Linda yang dulunya ceria dan penuh semangat menjadi pendiam dan seringkali terlihat lusuh. Dika yang dulunya atlet yang berprestasi sehingga minatnya dalam olahraga dan mulai mengabaikan kesehatannya. Sedangkan Andi yang dulunya juga memiliki impian menjadi seorang seniman, kehilangan kreativitasnya dan hidup dalam kegelapan. Ketika keluarga mereka mulai curiga dengan perubahan perilaku mereka, Adit, Linda, Dika, dan Andi berusaha menyembunyikan kecanduan mereka. Mereka berbohong mencuri uang dari rumah dan bahkan menjual barang-barang berharga untuk membeli narkoba. Semua itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka yang semakin kuat. Namun, kehidupan mereka semakin terpuruk. Mereka kehilangan teman-teman yang baik, prestasi akademik yang membanggakan, dan hubungan harmonis dengan keluarga. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran setan yang semakin sulit untuk ditinggalkan. Suatu hari, ketika mereka berada di titik terendah hidup mereka bertemu dengan seorang mantan pecandu narkoba yang telah berhasil keluar dari jeratannya. Pria itu bernama Satya. Berbagai pengalaman hidupnya yang pahit dan kesulitan yang dia hadapi saat berusaha keluar dari kecanduan. Cerita Satya membuat Adit, Linda, Dika, dan Andi menyadari betapa berbahayanya narkoba dan betapa pentingnya untuk mengubah hidup mereka. Dengan bantuan Satya, mereka memutuskan untuk berjuang melawan kecanduan mereka. Mereka mengikuti program rehabilitas dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman yang masih tersesat. Meskipun prosesnya sulit dan penuh dengan rintangan, mereka bertekad untuk bangkit dan memperbaiki hidup mereka. Setelah melewati masa rehabilitas, Adit, Linda, Dika, dan Andi berhasil keluar dari bayang-bayang narkoba. Mereka kembali ke jalur yang benar, mengejar impian mereka, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Pengalaman pahit mereka dengan narkoba menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan juga bagi orang-orang sekitar mereka. Cerita ini mengingatkan kita semua akan bahaya narkoba dan betapa pentingnya untuk menjauhinya. Kita harus selalu mengingat bahwa keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masa depan kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam bayang-bayang narkoba, tetapi berjuanglah untuk hidup yang lebih baik dan lebih bermakna.